Halo, kenalin nih. Aku Alia. Absen 8, NPM 23351516015. Apalagi ya? Oh iya, kali ini aku bakal ngebahas tentang birokrasi. Kalau secara bahasa, birokrasi itu berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Perancis yang artinya dan bahasa Yunani yang artinya. Nah, kalau dari bahasa Inggris biasanya disebutnya sebagai civil service, public administration, atau public sector. Oleh karena itu, birokrasi yang berada pada suatu organisasi yang formal bisa disebut sebagai tipe organisasi yang mengerjakan kegiatan dilakukan banyak orang dan saling berkoordinasi. Menurut Weber, dalam Mustafa tahun 2014, sekiranya ada 7 ciri pokok birokrasi. Yang pertama, jabatan administratif itu terorganisir atau tersusun secara hierarkis. Yang kedua, jabatan yang disandang itu sudah sesuai dengan kompetisinya. Yang ketiga, aparatur pemerintah itu yang diterima sudah sesuai dengan latar belakang dan melewati tahap ujian. Yang keempat, aparatur sipil itu menerima penghasilan tetap sesuai dengan pangkat dan kedudukannya. Yang kelima, pekerjaan sebagai pegawai pemerintah memiliki batas waktu bekerja atau pensiunan. Yang keenam, para pejabat itu nggak punya kantor sendiri. Yang ketujuh, para pejabat itu sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan. Prinsip-prinsip dari birokrasi yang pertama itu adalah urusan kedinasan harus didasarkan pada asas kontinuitas. Yang kedua, tugas-tugas kedinasan tersebut bersifat impersonal. Yang ketiga, dalam jabatannya, seorang birokrat diberikan kewenangan khusus untuk menjalankan tugasnya yang sifatnya terkadang memaksa. Jadi kewenangan tersebut itu harus dilaksanakan dengan benar sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Selanjutnya, kewenangan itu yang dimiliki oleh petugas dan pejabat itu juga merupakan tanggung jawab dan kewenangan petugas yang di atasnya. Lalu selanjutnya, adanya pemisahan antara urusan dinas dengan urusan pribadi. Yang keenam, segala urusan kedinasan harus dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang sudah tertulis. Dimensi birokrasi terbagi menjadi tiga. Birokrasi sebagai model atau tipe organisasi itu biasanya digunakan oleh organisasi-organisasi besar dengan kerja yang rumit seperti organisasi pemerintahan, perusahaan-perusahaan besar, dan lain-lain, yang menggunakan kapasitas organisasi yang relatif besar serta proses dan mekanisme yang kerja yang luas dan juga kompleks. Untuk itu, dalam birokrasi sebagai model atau tipe organisasi ini diperlukan penggunaan sumber daya manusia yang besar, teknologi yang kompleks, dan juga anggaran yang besar, jejaring kerja yang luas, serta sasaran organisasi yang tersebar dan heterogen.
Dalam birokrasi sebagai sebuah sistem, birokrasi adalah sistem yang kompleks dan luas, memiliki dampak besar, serta menjadi alat kekuasaan bagi pihak yang mengendalikannya. Para pejabat di dalamnya memiliki kepentingan bersama untuk menjaga keberlangsungan sistem tersebut. Dalam birokrasi sebagai sebuah budaya atau tata nilai, birokrasi melibatkan proses yang rumit dan berdampak luas, serta sering dijadikan alat kekuasaan oleh pihak yang berwenang, di mana para pejabatnya saling menjaga agar sistem tersebut tetap berjalan demi kepentingan mereka bersama. Kelebihan dari birokrasi yang pertama itu adanya kejelasan hierarki kontrol atau wewenang, sehingga apabila ada kesalahan atau ditemukan kesalahan, bisa dengan mudah untuk menemukan solusi atau cara memperbaikinya. Yang kedua itu ada jenjang karir, yang ketiga merit system, dan yang keempat itu adanya pemahaman written doc. Kelemahan birokrasi yang pertama itu adalah train incapacity, yaitu terlalu kaku karena kebiasaan, jadi tidak fleksibel. Dan yang kedua adalah displacement of goals, yang artinya fokus ke aturan lupa tujuan awal. Kewajiban setiap aparatur pemerintahan atau birokrat yang pertama itu menaati seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, berkewajiban menetapkan keputusan atau kebijakan meskipun belum ada aturan tertulis yang mengaturnya. Yang ketiga itu melaksanakan tugas berdasarkan struktur dan pembagian kerja yang telah ditetapkan. Yang keempat, menjalankan fungsi sesuai prinsip-prinsip organisasi secara konsisten. Yang kelima itu menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam setiap tindakan dan kebijakan. Sekiranya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.